semuanya, ketemu lagi dengan saya Feby Andrian. Di video kali ini saya akan bagikan cara membuat tas dengan model keranjang seperti ini. Ini modelnya ada handle jinjingnya, jadi bisa ditenteng seperti ini. Dan ini ukurannya medium, jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Bisa kita pakai untuk handbag seperti ini, atau bisa juga teman-teman kasih tali, jadi bisa dibuat untuk sling bag. Nah seperti ini modelnya simple dan ini caranya juga mudah sekali, hanya menggunakan tusuk single crochet biasa. Kemudian dalamnya juga di sini belum saya beri inner, jadi teman-teman bisa tambahkan inner atau bisa ditambah dengan zipper. Nah untuk tas model ini juga bisa kita pakai hanya untuk keranjang. Jadi teman-teman bisa pakai untuk menaruh buku atau benang atau peralatan rajut kita atau kosmetik, dan bisa kita bawa hanya seperti ini. Jadi bisa juga dipakai tanpa inner. Nah nanti hasilnya seperti ini. Dan untuk taselnya ini nanti akan saya bagikan caranya. Oke, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, untuk bikin tas dengan ukuran seperti ini, di sini saya menggunakan benangnya, benang poli, jenis poli kilap, dan ini beratnya 100 gram, ya, atau ini panjangnya bisa beda-beda untuk ukuran meternya. Kemudian di sini kita akan mengerjakannya dengan benang di double. Jadi saya kerjakan dengan benang double. Jadi bisa kita ambil dari tengah dan dari samping. Kemudian untuk bikin tas ukuran seperti ini yang saya buat ini, di sini saya membutuhkan 2 gulung ditambah dengan sedikit. Jadi 2 gulung sebenarnya cukup. Kalau teman-teman benangnya lebih kecil, tapi kalau benangnya ukurannya lebih besar, teman-teman butuh 2 sampai 2,5 gulung. Jadi untuk amannya teman-teman sediakan 3 gulung. Kemudian untuk alatnya, karena di sini kita mengerjakannya di double, jadi kita butuh yang lebih besar ya untuk alatnya. Dan di sini saya pakai yang ukuran 7 garis miring 0. Atau kalau benangnya lebih besar lagi, teman-teman pakai yang 8 garis miring 0. Kemudian untuk peralatan lain, gunting, kemudian korek untuk merapikan ya kalau teman-teman bikin dengan benang poli atau nilon. Kemudian jarum dengan lubang besar atau jarum tapestry. Kemudian untuk handlenya, untuk ringnya, kalau teman-teman ingin diberi tambahan ring seperti ini untuk tempat handle, untuk tempat tali, di sini saya pakai yang ringnya ukuran 1 cm. Jadi ini diameter 1 cm. Jadi tidak perlu terlalu besar. Jadi cukup segini ya. Karena di sini saya kasih talinya kecil, jadi ringnya saya sesuaikan, saya pakai yang kecil. Oke, sekarang kita langsung ke tutorialnya ya. Nah, sekarang kita mulai bikin alasnya dulu. Untuk alasnya di sini tidak menggunakan kelipatan, jadi tidak ada kelipatan ya. Jadi teman-teman bebas mau menggunakan bikin alasnya ukuran berapa. Tapi di sini saya menggunakan alasnya dengan awalan 18 rantai. Saya bikin simpul dulu. Nah, di sini saya awali dengan 18 rantai. Nah, setelah 18 rantai, kita bikin 1 rantai tambahan. Kemudian di rantai yang terakhir atau rantai yang ke-18 ini, kita isi dengan 2 single crochet.
Nah, sekarang untuk untuk single crochet yang pertama akan saya tandai. Nah, jadi di bagian ujung, rantai yang ujung kita isi dengan 2 single crochet. Kemudian kita bikin single crochet di setiap rantai sampai tersisa 1 rantai di ujung. Jadi mulai dari rantai depannya, jadi kita bikin sekarang 16 kali single crochet. Nah, sekarang tinggal 1 rantai di bagian ujung. Di sini kita isi dengan 4 single crochet. Jadi di rantai ujung kita isi dengan 4 single crochet. Nah, setelah 4 single crochet, kita mengerjakan memutar. Jadi kita bikin lagi 16 single crochet mulai dari lubang yang di depannya. Nah, ini sisa benangnya akan saya rapikan di belakang stitch. Nah, setelah kita bikin 16 single crochet, kita sudah sampai di bagian ujung, di ujung yang pertama. Dan di ujung yang pertama ini tadi kita bikin 2 single crochet di sini ya. Sekarang kita akan tambahkan 2 single crochet di bagian ujung supaya nanti jumlahnya jadi 4 single crochet. Jadi sama dengan ujung satunya. Nah, sekarang kita akan masuk ke putaran kedua. Dan untuk putaran kedua ini kita akan mengerjakan single crochet, tapi kita masuknya di lubang yang di belakang stitch. Jadi di benang yang melintang ini ya. Nah, kita akan masuk di sini, di barisan ini. Jadi benang yang ada di belakang stitch. Kalau biasanya kita masuk di sini ya stitchnya. Kalau back loop kita masuk di sini di loop yang belakang, tapi di sini kita bikin tusuk belakang atau benang yang ada di belakang stitch ini. Nah, di sini ya. Nah, dan sekarang ini untuk bikin tas ini nantinya kita akan mengerjakan secara selang-seling. Jadi antara single crochet biasa dan juga single crochet yang tusuk belakang. Nah, sekarang kita akan tutup dulu barisnya. Ini contoh menutup baris yang pertama. Jadi teman-teman perhatikan ya. Ini stitch yang pertama atau ini single crochet yang pertama. Kita ambil dari belakang ya, kita tusuk. Nah, kita tusuk dari belakang. Kemudian benangnya kita kaitkan seperti ini. Nah, kita keluarkan ke belakang. Nah, kita keluarkan seperti ini. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi tidak terlihat slip stitch. Dan slip stitchnya, jadi di sini kita ambil dari belakang ya. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke baris kedua. Untuk baris kedua kita akan bikin single crochet dengan tusuk belakang.
Dan untuk mengawalinya, kita ambil baris yang benang yang di belakang ini ya, karena kita nantinya akan bikin single crochetnya di deretan benang ini yang di belakang stitch. Nah, kita akan mengawalinya persis di bawah benang ini. Nah, kita masuk di bagian benang ini ya, yang di belakang stitch. Kita masuk. Ya, kita harus mengaitkan, ini harus ada dua benang karena kita pakai benang double. Jadi di sini harus terkait dua benang. Kalau teman-teman pakai satu benang berarti ini hanya satu benang. Kemudian kita masukkan benangnya seperti ini. Kita ambil benang, kita keluarkan. Nah, kita kencangkan. Nah, sekarang kita sudah siap masuk ke putaran kedua. Nah, di sini kita awali dulu dengan satu rantai. Kemudian kita mulai bikin single crochet dengan tusuk belakang ya. Kita mulai dari tusuk belakang di single crochet depannya ini. Nah, di lubang yang belakang, lubang yang pertama ini kita isi dengan 2 single crochet atau kita bikin increase. Ini single crochet yang pertama saya tandai. Kemudian kita bikin increase lagi 1 kali. Nah, kita masuk di sini ya, di tusuk belakang. Kita pakai cara tusuk belakang. Nah, jadi ini untuk bagian ujung, karena di ujung ini diawali dengan 2 single crochet. Jadi di sini kita bikin increase-nya 2 kali. Nah, baru kita masuk ke bagian sampingnya. Kita mulai bikin 16 single crochet, tapi masih menggunakan tusuk belakang ya. Kita maju di sini. Nah, jadi supaya teman-teman mudah mengerjakan tusuk belakang ini, untuk caranya bikin single crochet di awalnya, di baris sebelumnya jangan terlalu kencang, supaya nanti di bagian belakang ini mudah diangkat atau mudah diambil ya. Kalau terlalu kencang nanti di sininya terlalu rapat, jadi susah ngambilnya. Nah, setelah kita bikin 16 single crochet di bagian samping, sekarang kita masuk ke bagian ujung. Di bagian ujung ini ada 4 single crochet ya. Sekarang kita akan bikin 4-4-nya akan kita bikin increase, atau di sini kita bikin 4 kali increase untuk bagian ujung. Dan kita masih pakai tusuk belakang. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 increase di bagian ujung. Sekarang masuk ke bagian samping lagi, kita bikin
16 single crochet lagi. Nah, sekarang setelah 16 single crochet, kita masuk ke bagian ujung yang pertama lagi. Di sini ada 2 single crochet dan dua-duanya kita isi dengan increase. Nah, 1 kali increase. Kemudian increase yang terakhir. Nah, sekarang untuk baris yang kedua ini sudah selesai. Sekarang kita akan tutup di single crochet yang pertama. Tapi di sini caranya beda dengan yang satunya. Karena setelah ini kita masuk ke baris yang ketiga, kita akan bikin single crochetnya seperti biasa. Jadi bukan yang di belakang ya, bukan tusuk belakang, tapi single crochet biasa masuk ke lubang yang biasanya. Nah, untuk cara menutupnya, ini cara yang kedua ya. Kalau tadi kita menutup dengan cara pertama, karena kita akan masuk ke bagian tusuk belakang. Sekarang cara menutup untuk kita selanjutnya bikin single crochet biasa. Nah, caranya seperti yang pertama, ini kita ambil dulu, kita masuk dulu dari belakang. Nah, kita masuk dari belakang, kaitkan benangnya seperti ini, kita keluarkan ke belakang stitch seperti ini. Nah, sekarang kalau tadi kita mau bikin tusuk belakang, kita masuk ke benang yang belakang ya. Tapi sekarang kita akan bikin single crochet biasa. Jadi kita masuk ke bagian depan. Jadi ini kaitan yang terakhir ini ya. Nah, ini benang yang kaitan terakhir. Kita masuk ke bagian depan sini. Kita masukkan benangnya seperti ini. Kita ambil benang, kita keluarkan. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke putaran ketiga. Kita awali dulu dengan 1 rantai. Kita akan bikin single crochet. Kita akan mulai dari lubang yang di depannya. Jadi bukan lubang ini ya, tapi lubang yang di depannya. Jadi kita maju. Nah, untuk baris yang ketiga ini kita awali dulu dengan 1 single crochet di awal. Nah, ini single crochet yang pertama. Nah, untuk bagian ujung kita bikin 1 single crochet. Kemudian lubang yang di depannya kita bikin increase. Kita bikin 1 lagi ya, kita ulang 1 lagi untuk bagian ujung. 1 single crochet, kemudian 1 increase. Nah, saat kita bikin ini jangan terlalu kencang supaya nanti baris berikutnya kita akan bikin tusuk belakang, bagian benangnya ini tidak terlalu kencang. Jadi kita lebih untuk hooknya lebih mudah untuk masuk. Nah, setelah bikin bagian ujung, kita bikin bagian sampingnya 16 single crochet.
Nah, setelah 16 single crochet, kita masuk ke bagian ujung ya. Untuk ujung caranya sama seperti ujung satunya. Kita bikin 1 single crochet, kemudian 1 increase. Nah, ini kita ulang 4 kali. Untuk bagian ujung 1 single crochet, 1 increase, 2 ya, 3, 4. Nah, setelah bagian ujung kita masuk bagian sampingnya lagi. Ini kita ulang lagi, kita bikin 16 kali single crochet. Nah, setelah 16 single crochet bagian sampingnya, kita masuk lagi bagian ujung satunya ya, ujung yang pertama. Nah, di sini kita bikin caranya sama seperti ujung tadi. Untuk bagian ujung baris ketiga ini kita isi dengan 1 single crochet, kemudian 1 increase. Nah, di sini kita ulang 2 kali karena di sini ada 2 ya di awal. Atau di akhir tadi ada 2, 1 single crochet, 1 increase. Nah, sekarang baris yang ketiga sudah selesai, kita tutup. Nah, cara menutupnya ini sama dengan cara yang pertama ya, karena setelah ini kita akan bikin dengan tusuk belakang. Jadi caranya seperti tadi, kita ambil ini single crochet yang pertama, kita ambil dari belakang, kita kaitkan benangnya seperti ini. Nah, kita keluarkan ke belakang. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan bikin dengan menggunakan tusuk belakang. Kita masuk dulu di benang yang ada di bawah persis ya, dari benang loop ini. Kita kaitkan, kita masukkan benangnya, kemudian ambil benang, keluarkan. Nah, ini kita kencangkan. Nah, cara menutupnya seperti itu. Jadi setiap baris nanti teman-teman untuk selang-selingnya, jadi cara menutupnya dengan cara yang tadi ya, cara pertama dan cara kedua. Sekarang kita masuk ke baris yang keempat. Kita awali dulu dengan 1 rantai. Kemudian untuk bagian ujung kita bikin 2 kali single crochet, kita pakai tusuk belakang ya. Nah, kita mulai dari lubang yang depannya, jadi bukan yang di bawah ini ya, bukan yang di bawah benang, tapi kita maju di sini. Kita bikin 2 kali single crochet, lalu increase 1, 2. Nah, ini single crochet yang pertama, ini saya tandai. Nah, untuk bagian ujung baris yang keempat, 2 kali single crochet, kemudian increase. Nah, kita ulang sekali lagi, 2
2 kali single crochet, kemudian increase. Nah, setelah bagian ujung, kita bikin bagian samping. Ini masih sama seperti sebelumnya ya. Jadi untuk bagian samping kita selalu bikin 16 single crochet. Nah, masih pakai tusuk belakang. Jadi tidak lewat depan atau bukan back loop, tapi kita tusuk belakang atau back stitch. Nah, kita bikin 16 single crochet. Nah, setelah bagian samping 16 single crochet, sekarang kita masuk ke bagian ujung lagi, ujung yang satunya. Ini caranya sama ya. Untuk baris yang keempat ini, kita bikin dulu 2 kali single crochet, lalu increase. 1, 2, lalu increase. Nah, di sini ini caranya kita ulang sebanyak 4 kali. Satu, 2, increase. Nah, ini sudah 2 kali, kemudian saya bikin lagi 2 kali. 1, 2, increase. Nah, ini sudah 3 kali, kemudian yang terakhir, yang keempat, 1, 2, increase. Nah, setelah ini, setelah bagian ujung, kita bikin lagi bagian samping. Jadi kita bikin 16 kali single crochet ya. Nah, sekarang untuk putaran yang keempat sudah selesai. Sekarang kita tutup barisnya. Caranya seperti cara yang kedua ya. Jadi setelah ini kita akan bikin masuk putaran yang kelima, kita akan bikin single crochetnya seperti biasa. Jadi masuk seperti biasanya. Nah, untuk caranya cara tutupnya ini kita pakai cara yang kedua. Kemudian kita akan masuk mulai bikin stitch, bikin single crochet yang biasa. Kita masuk dari depan dari benang ini. Ini benang yang terkait ini ya. Nah, kita masuk dari sini.
Kemudian benangnya kita kaitkan, kemudian ambil benang, kita keluarkan. Nah, jadi cara menutupnya seperti ini. Ini cara menutup kalau kita akan bikin single crochet seperti biasanya. Jadi bukan yang tusuk belakang. Kalau kita akan bikin tusuk belakang, berarti kita pakai cara yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke putaran kelima. Kita awali dulu dengan 1 rantai. Kemudian untuk bagian yang ujung ini masih ada penambahan ya. Jadi kita awali dengan bikin 3 kali single crochet. Nah, kita mulai dari lubang depannya. Jadi bukan lubang yang di bawah benang ya. Kita maju. Nah, kita bikin single crochet masuk ke lubang yang biasanya. Nah, sekarang kita bikin 3 kali single crochet. 1 2 3. Nah, ini single crochet yang pertama, tetap akan saya tandai. Kemudian setelah 3 kali single crochet, kita bikin increase 1 kali. Nah, sekarang caranya ini kita ulang ya. Di sini kita bikin 2 kali untuk bagian ujung di awal. Nah, setelah kita bikin bagian ujung, kita masuk ke bagian samping. Nah, di sini kita bikin ya seperti biasa. Seperti baris-baris sebelumnya, kita bikin 16 kali single crochet. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian ujung yang satunya. Di ujung satunya ini caranya sama ya seperti ujung yang pertama. Jadi kita bikin 3 kali single crochet lalu increase. Nah, kita ulang sebanyak 4 kali untuk di bagian ujung. 3 kali single crochet ya. 1 2 3. Lalu increase. Nah, ini kita ulang 4 kali. Nah, setelah kita bikin yang ujung, sekarang bagian yang samping ya, 16 kali single crochet. Nah, kalau sudah, kita sekarang kembali lagi ke ujung yang pertama. Di sini kita bikin sama seperti ujung-ujung bagian ujung ya. Jadi caranya sama untuk bagian ujung. Kita bikin 3 kali single crochet lalu increase. 1 2 3 lalu increase. Nah, kita ulang 1 kali lagi. 1 2 3. Nah, yang terakhir increase.
Nah, sekarang untuk putaran yang kelima sudah selesai. Jadi ini untuk bagian alas, kita sampai ke baris yang kelima ya. Sekarang untuk bagian badan tas, kita masuk ke badan tas, kita akan nyambung. Jadi setelah ini kita bikin baris yang keenam untuk mulai bagian badan tas. Nah, sekarang kita akan sambung dulu. Jadi kita akan tetap mengerjakan selang-seling ya. Ini kita, di baris ini kita bikin single crochet yang biasa. Kemudian nanti baris yang keenam kita bikin yang tusuk belakang ya. Nah, nanti untuk cara selanjutnya kita selang-seling terus seperti itu. Dan ini masuk baris yang keenam. Ini saya tutup dulu. Karena setelah ini saya akan pakai tusuk belakang. Nah, setelah bikin alas ini, sekarang kita masuk ke baris yang keenam. Untuk baris yang keenam ini kita mulai bikin badan tas. Jadi untuk badan tasnya nanti kita bikin dari mulai baris yang keenam sampai baris yang ke-29. Dan di sini kita akan bikin single crochet terus, memutar ya tanpa ada penambahan. Jadi nanti jumlahnya ada 72 single crochet. Dan jangan lupa untuk barisnya, untuk pengerjaannya kita tetap selang-seling menggunakan single crochet biasa seperti ini. Lalu kita selingi dengan single crochet tusuk belakang. Jadi untuk mengingatnya, untuk baris genap kita bikin single crochet belakang. Untuk baris ganjilnya kita bikin single crochet biasa. Nah, ini baris yang kelima ya, ganjil, kita bikin baris yang single crochet seperti biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan terus caranya. Jangan lupa sambil dihitung barisnya. Dan juga untuk cara nyambungnya nanti seperti yang tadi ya, pakai cara 1 dan pakai cara 2. Ini baris yang keenam. Nah, ini saya akan bikin tusuk belakang mulai dari stitch yang di depannya. Nah, jangan lupa sambil dihitung yang single crochet pertama bisa kita tandai. Nah, di sini kita mulai bikin badan tas rajutnya. Kita bikin single crochet di setiap lubang stitch.